UMKM berdaya. UMKM berdaya. UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang pepanggihan malih nggih siang menika Pak RT. Iya. Wingi nglungani aku. Salah moro ora calling-calling. Jenengan niku tindak pundi golek wong pirang-pirang. Dinas luar. Waduh. Memenuhi undangan yo piye meneh. Alele niki napa? Kula lek wis entek iki. Ajare nek ngenai kopi. Sampeyan ra teko-teko kok mau tak enteni. Kopi asal sana ada enggak yang seenak kopi Temanggung? Oh, ya jelas ora nono. Ya tetep jagoane Temanggung. Nggih, nah niki kleresan Pak RT. Siang menika pun kerawan tamu-tamu niki saking pecinta kopi dan pencetus kopi-kopi Temanggung. Nggih, pancen ngomongke kopi Temanggung surgane kopi nggih. Pancen iki wis masalah ngawentar UMKM mesti kanca-kanca pegiat kopi niku akeh banget nggih. Nggih, nah niki Yutaran sugeng siang. Sugeng siang. Matur nuwun nika pun nggo bola meneh. Nggih, tolongipun pesen to. Yo sewu dipun tarik mike nggih. Mika tarik sih. Oh, tarik. Oh iya. Ben keras suarane. Seru suarane. Lah niki Yutaran kalian sinten niki bapak-bapak. Wah, ayu dhewe jenengan niki. Lah, sampeyan teng mriku. Sampeyan ganteng lho. Teng mriku maksudnya. Iya, cempluk. Kalian sebelah kanan saya Pak Tuhar dari Lahap. Ya, oh iya, Pak Tuhar. Lahap nggih, lajeng sebelah kiri Pak Sabto dari Titang nggih Pak Sabto. Titang Namperjo nggih. Nggih. Beliaunya senior saya tentang perkopian. Matur nuwun sangat menika Pak Tuhar, Pak Sabto sampun rawuh dalan wonten ing RT 94. Akeh to niki RT ne? RT 94 Niki Pak RT 01. RT FM nomor 1. Yes. Jadi menika matur nuwun sangat sampun sami rawuh lah. Niki kebetulan juga sudah membawa contoh utawi brand-brandnya hasil dari Pak Tuhar ugi Pak Sabto menika nggih. Niki Pak Tuhar ingkang wonten Telahap menika nggih. Nggih, ten Telahap. Dadi penasirin, wah penisirin. Rumiyin niku dos pundi kok iso ceritane niku langsung terjun ke kopi utawi langsung napa nggih? Balikan produsen. Iya. Napa nandur kopi sik? Niki kadose petani kopi riyin nih. Petani kopi. Nggih, monggo Pak. Jadi awale nggih. Nggih. Bahasane campur. Wah, bebas. Opo wae? Temanggungan Ya. boleh. Begini Bu, awalnya Niki ya cempluk niki. Nek Bu cempluk. keluar. Cempluk sama Tarwan ya. Nggih. Selamat siang semuanya. Yes, selamat siang Pak Guru. Sebelum sedikit apa yang kami sampaikan ini perlu kami kenalkan dulu ini. Nggih, monggo. Jadi nama saya Pak Tuhar. Nggih, Pak Tuhar. Pak Tuhar, produk saya itu Tuhar kopi kosong. Dua hati. Oh. Nah, ini sebelum lebih lanjut kami mengenalkan bahwa Tuhat itu sebenarnya kami itu punya kebun itu ada luasan 1 hektar itu saya tanami kopi itu di tengah-tengah di antara 2 gunung. Artinya Tuhat itu bukan 2 hati yang satu di rumah. Yang satu di Temanggung itu Arep perno-perno. Tapi 2 itu kan pas di tengah-tengah di antara 2 gunung itu Gunung Sindoro dan Sumbe. Awalnya sebenarnya kami juga selaku petani yang dulunya itu cuma hanya menanam jagung, setelah jagung tembakau, Namun tahun 2000 itu ada bantuan dari BMUP, itu perkebunan Provinsi Jawa Tengah, itu dibantu bibit 50.000. Jadi saya terinspirasi itu karena di sana itu ketinggiannya kebun saya itu nyampe 1.500, jadi potensi juga ditanami Arabica. Awalnya sebenarnya saya juga spekulasi Bu. Jadi karena belum tahu tentang kopi dulu, itu coba. Cuma hanya mencoba saja. Itu nek napa? Metu nggih, alhamdulillah metu cuma ganti nandur jatai. Tapi alhamdulillah itu 3 tahun ke depan itu buahnya luar biasa. Nah, untuk itu karena saya juga boleh dikatakan perintis di sana. Itu terkait dengan
di sana sangat besar sekali erosinya karena kemiringannya lebih dari 60 Bu. Makanya itu memang rawan sekali terhadap erosi. Terus kemudian di Temanggung yang saya tahu itu cuma hanya ada 2 musim, itu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika musim hujan, kalau tidak ditanami kopi tanaman tahunan itu, apa yang terjadi nanti? Itu banjir. Sebagai itu kalau tanaman di musim, penguat bisa menyimpan air kalau kopi itu. Terus saya juga inspirasi itu. Terus kemudian sebagai penahan, paling tidak tanah itu tidak larut, tidak erosi. Jadi terus kemudian kalau di musim kemarau, kalau kopi itu bisa menyimpan air, itu sehingga itu nanti masyarakat yang di bawah itu teorinya itu. Nggih, Nyu Cempluk. Teorinya. Paling tidak masyarakat yang di bawah itu masih kumanan sumber dari itu air. teori itu. Karena kopi itu tanaman tahunan yang sifatnya bisa menyimpan air. Jadi bisa manfaat nggak cuma kopinya, tapi ada manfaat lain. Manfaat lain. Makanya saya getol banget, serius banget nanam kopi, karena secara pribadi saya mengatakan sendiri nih Bu, menanam kopi di areal pertanian tembakau itu sama dengan ibadah. Coba bayangkan kalau gunung itu kemiringannya lebih dari 60% ketika tidak ada penahan penguatnya, apa yang terjadi? Erosi. Banjir, nanti musibah. Karena musibah itu dari manusianya sendiri, nah itu seperti itu. Makanya saya sangat senang sekali menanam itu, karena di sana itu juga terkenal pola telahapnya. Pola telahap itu cara nanam kopi itu di tengah-tengah pertanian tembakau. Jadi bukan tidak mungkin, karena sifat kopi itu higroskopis, menyerap, sehingga image Temanggung itu di luar itu bahwa kopi Temanggung itu ada aroma tembakonya. Karena memang berdampingan sama tembakau. Nah, itu sifat kopi kan menyerap. Menyerap. Nanti kopi itu kalau dijemur di depan Ibu Cempluk nanti bisa aromanya wangi juga. Ya Pak RT. Ora perlu adus wangi. Ya karena sifatnya kan menyerap itu. Nah, karena kalau ini bicara kopi itu jadi di Temanggung itu sekarang sudah ada MPIG. MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis, dan itu ketuanya juga saya sendiri. Ini berhubungan dengan kontur itu ya. Jadi gini Bu, jadi MPIG itu kan sudah hak paten kopi Temanggung Arabica. Itu kan nggak salah, Temanggung itu sudah ada 4 MPIG, yaitu 1 MPIG Arabica, MPIG Robusta, MPIG Tembakau Serintil, dan yang terakhir itu MPIG Ikan Ujang. Itu pada intinya, pada itu udah hakinya udah masuk semua, sudah masuk itu resmi itu. Makanya tujuan MPIG itu sebenarnya tidak jauh tidak bukan itu mengenalkan daerah asal. Ini loh kopi Arabica Temanggung, ciri khasnya karakternya muncul seperti ini. Nah itu daerah lain tidak punya, tidak bisa ditemukan. Ada aroma tembakau, cuma Temanggung saja. Berarti jenengan istilahnya dolanan kopi tahun 2000 berarti batas dolanan kopi. Saya dari hulu sampai hilir, Pak. Dari hulu sampai juga nanam, merawat, gitu, proses, gitu, Pak. Sampai jadi proses sampai ke kemasan ya. Bu, sampai dari alas sampai gelas bahasanya. Ini bahasa New Tarwen. Dari alas sampai gelas. Berarti 20 tahun ini nggih. 22 tahun. 22 tahun nggih. Tahun 2000 nggih. 2000. Nggih, menarik sekali niki wah jan Pak Tuhar. Lan iki Pak Sato terus pundi niki wonten titang nampir Rumiyin terus pundi saged awal sejarahnya mungkin berkecimpung di kopi itu Rumiyin langsung seperti Pak Tuhar bertani dulu atau monggo. Sebetulnya saya itu pertama kali terjun ke kopi itu karena mertua adik dapat gesing. Di Gesing itu kan terkenal kopi. Kalau saya pas liburan itu saya pergi ke Gesing untuk main ke perkebunan kopi, melihat kok
kopi bagus, baik istilahnya baik dan bagus, tertata, terawat bagus. Nah, sedangkan di daerah saya, di daerah Tidang, itu kopi dulu masih lancuran dan juga tidak terurus. Banyak yang tidak terurus. Ya, nah, setelah itu saya main ke sana sama keluarga, lalu diterangkan, lalu kok kelihatannya wah ini menarik kopi ini. Di tempat saya di Tidang sana kok masih begini ya, nggak ada yang terurus. Nah, setelah itu saya beberapa kali liburan ke sana main, jadi kepengen wah kalau saya punya kebun kopi saya buat seperti yang ada di Gesing atau yang tempat lain. Nah itu. Iya. Nah setelah itu sekitar tahun 2015 ya puji Tuhan kami bisa membeli lahan yang sudah ada kopinya, walaupun kopi itu belum terurus dan masih pohon-pohon besar. Nah setelah itu saya mulai merombak pada tahun 2015 itu. Saya rombak, saya sambung, ya sambung sambil saya belajar menyambung dan juga merawatnya. Saya belajar dari senior saya, salah satunya Pak Tuhar, Pak Didi, Pak Ryo. Nah itu senior. Nah itu yang menjadi semangat semangat saya belajar bagaimana pengolahan kopi yang baik. Nah itu, nah di situ mulai tahun 2017 awal saya mulai mencoba membuat kopi kemasan. Karena itu dari belajar dan pada awalnya saya pembuatannya dengan menggoreng sangan sendiri. Karena berangkat dari itu, kok di tempat saya tradisional begini ya. Nah, tapi bagaimana cara menggoreng yang baik, menghasilkan kopi yang baik, walaupun dengan cara tradisional. Nah, itu saya belajar dengan sangan kayu itu selama 1 tahun. Jadi harus nyoba harus gitu mencoba ya, dengan berbagai jenis kopi dan itu kadar air yang berbeda, api yang berbeda, itu hasilnya bagaimana? Seperti apa? Nah, itu baru 1 tahun itu juga ketemu. 1 tahun goreng terus. Lama ya kita belajar. Yang pas ya. Belum menemukan yang sesuai gitu, nggih. Ya. Kita menarik sekali. Break rumiyin nggih. Menika sesarengan. Istirahat dulu nggih. Kegandengan kalian wedal adzan dhuwur, monggo kita laras adicara UMKM Berdaya, yes. Monggo kita lajengaken malih, mangke. UMKM Berdaya. UMKM Berdaya. Nggih menika pun lajengaken malih nggih anggenipun berbincang-bincang ngobrol santai sesarengan kalian Yutarwen, Pak Tuhar dan Pak Sabto kaitanipun kalian kopi Temanggung sing jos tenan. Iki pun di ceritake nggih babagan awal mula utawi sejarah nggih bae sinten Pak Tuhar nggih Pak Sabto. Nah iki wau Pak Tuhar 2020 nggih mulai nggih. Nah, itu berarti jenengan itu kan mendapatkan bibit kopi kan tahun itu nggih tahun 2020 nggih. Niku jenengan nunggu sampai proses berbuah kemudian mulai memetik hasilnya itu berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun ya? Udah berbuah nih gue. Pun sampun. Berarti nggak termasuk cepat ya? Cepat nggih. Jadi total semua Arabica apa ada yang Arabica semua? Total 50.000 bibit tadi? Semua Arabica nggih. Dan itu ditanam kelompok-kelompok tani itu. Oh, berarti tahun 2000. Tahun 2000-an nggih. Berarti ada berapa kelompok tani waktu tahun 2000 itu? Ada 7 kelompok tani waktu itu. Dan alhamdulillah hasilnya hampir merata semuanya. Atau ada beberapa yang mungkin itu kalau saya ngomong jujur karena untuk merubah image petani dari petani tembakau ke petani agak kopi susah. Itu amat sangat perjuangannya susah. lumayan ya, luar biasa itu. Karena memang waktu itu nyun sewu Bapak Bupati waktu dijabat Bapak Hasim niku kan memang disuwun untuk memulai kopi juga ya. Jadi tidak terlalu bergantung dengan
tembakau kan. Jadi memang agak susah untuk merubah pola pikir masyarakat gitu. Tapi hasil dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan atau peningkatan Kalau hasil pertama kalau jenengan sendiri itu ada berapa ton total? Itu pertama saya nanam dengan lahan, kalau idealnya di Temanggung itu karena lahannya itu lahan pertanian tembakau. Itu idealnya sebenarnya 1 hektar itu 1000 tanaman kopi. Tapi secara luas itu banyak, itu 1 hektar itu ya 600 lah rata-rata. 600 rata-rata. Tapi saya berusaha 1 hektar itu saya tanami 1000. Itu untuk panen awal itu dapat 5 kintal. 5 kintal buah ceri. Cerinya buahnya ya. Untuk pertama kali panen itu ya. Pertama. Terus kemudian tahun berikutnya semakin naik. Bahkan tahun 2010 itu pernah saya 1 hektar itu dapat 10 ton. Wah, alhamdulillah. 10 ton buah ceri. 10 ton. Itu mungkin karena semakin meningkatnya pengetahuan, kemudian pengolahan. Terus 10 ton itu kalau diproses itu jadi 1,5 ton. Green bean-nya dari gelondong 7:1 ya. 7:1 nggih. Nah, setelah itu mungkin jenengan kan mungkin nggak langsung menjual kopi dengan produk kemasan jadi gitu nggih. Dari tadi alas sampai ke gelas. Mungkin waktu itu mulai tahun berapa Pak? Jenengan kepikiran mulai tahun 2010 itu. Saya mulai sama dengan Pak Sabto itu gitu loh. Dulu nyangre aja pakai wajan itu tradisional ya, itu nyampe mukanya atau kosong-kosong itu nganti ngabluk. Saya pernah itu ada tamu, assalamualaikum Pak Tohar. Waalaikumsalam. Tapi waktu itu saya baru goreng kopi. Padahal kalau itu jadi maksiat. Ketika saya ditamoni itu kok enggak ditemui. Orang itu kepenak. Kan enggak kepenak, itu orang Semarang waktu itu. Dibilang orang sombong kayak gitu. Padahal panjen saya tinggal, kopinya gosong. Padahal panjen ra kena ditinggal nek wis nyangre ya. Nah, itu makanya berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah pakai alat mesin. Pakai mesin. Sudah ada ini sini. Jenengan tradisional itu berarti jalan berapa lama, Pak? Itu nyampe 2 tahun, Pak. 2 tahun? Nyampe 2 tahun. Setiap kali pengen nyangre wis. Iya, pemerintah belum melirik itu. Belum melirik. Itu tahun berapa jenengan mulai pakai mesin? Tahun 2014. 2014 nggih. Nah, waktu itu tahun 2014 itu saya mencoba lomba KKSI, kontes kopi se-Indonesia nasional. Itu di mana waktu itu? KKSI? Itu di Semarang itu. Waktu itu di Semarang. Saya coba itu, ternyata Temanggung bisa mewakili, dapat nomor 3 tingkat nasional. Tingkat nasional gitu? Iya. Itu secara tidak langsung kami juga mengangkat Kabupaten Temanggung, bukan hanya kabupaten tapi juga Jawa Tengah, karena itu nasional. Juga nasional. Lah mulai boomingnya kopi Temanggung itu mulai tahun 2014 itu untuk yang Arabica. Untuk yang Arabica itu mulai itu. Mungkin selama ini hanya kenal yang Gayo, yang mana gitu ya. Tapi kopi Nusantara. Ternyata Temanggung ternyata punya Arabica dan nggak kalah. Nggak kalah dengan daerah lain. Gitu. Malah sekarang berkembang itu, nyampe ada 460 brand kopi Temanggung, Arabica, Robusta, luar biasa. Jadi perkembangannya semakin menjanjikan. Semakin menjanjikan. Top pokoknya. Karena kalau kita lihat kopi potensinya besar banget nggih. Apalagi dengan pengolahan yang benar terus hasilnya berkualitas tinggi, iso diekspor bareng ya Pak RT. Bisa. Ekspor. Makanya ini adanya MPIG untuk pengolahan tadi Bu Cempluk nggih. Bu niku ketok wis ketok tuwek. Bu Cempluk menyinggung tentang proses. Artinya kami di MPIG itu juga masalah proses itu juga ada bukunya. Makanya diatur SOP-nya. Oh iya. Bagaimana cara proses olah basah giling basah, bagaimana cara proses olah basah giling kering, atau ada bahasa wet helling, dry helling, gitu lah. Itu ada yang standarisasi. Sekarang malah berkembang Bu, New Tarman. Itu petani itu
wah bagus sekali, inovasinya luar biasa. Untuk itu, prosesnya ya. Ada yang inovasi proses wine, ada honey, natural, udah macam-macam. Iya, itu salah satu bentuk inovasi. Tapi itu standarisasi proses itu ada acuannya. Nah itu tidak ada, yang ada cuma baru wet handling sama dry handling. Itu secara internasional. Besar. Iya, pasarnya besar. Jadi ini sing sekedar melu-melu terus ala kadarnya, pasti kalau tidak mengikuti standar yang benar ya siap-siap ketinggalan gitu Pak, kalau tidak belajar gitu ya. Harus pakai standar SOP itu kalau kapasitas banyak karena untuk menjaga kualitas itu memang harus standarisasi prosesnya itu harus jelas. Walaupun diproses di banyak tempat, kalau standarnya ada kan ada acuannya lah ya. Ada acuannya agar supaya nanti kan orang panen, orang geradol pokoknya. Kalau kualitas bagus kan percuma kalau jualan nilai tawar ya Pak. Punya nilai tawar kalau jual. Iya. Jadi kalau semakin baik kita dalam pengolahan baik dari hulu sampai ke hilirnya kan nanti nilai jualnya juga akan semakin tinggi gitu. Nah, kalau bicara enaknya kopi itu memang harus petik merah. Betul. Itu salah satu syarat. Cita rasanya ya. Kalau Pak Sabto sendiri gimana tadi? Kan 1 tahun, kalau Pak Sunar 2 tahun. Nah, Pak Sabto dulu gengseng ya. Belajarnya saja sudah 1 tahun sampai. Yang Rene itu belajarnya. Ngasih kesan bisa bertahan sekitar 2 tahun juga sebetulnya. Hampir 2 tahun deh. Sebelum pandemi ini permintaan ya agak meningkat. Jadi kalau goreng dengan manual itu tidak bisa nggak maksimal nggak bisa maksimal. Akhirnya saya berpikir wah ini harus pakai mesin. Rapatio tekol. Waktu itu ini tidak berpikir istilahnya wah beli mesin itu waktu itu kan masih mahal dan juga saya belum mengetahui. Akhirnya saya merostingkan kepada teman yang punya mesin ya. Dengan saya punya standar, saya minta yang begini itu karena dengan olahan saya yang tradisional itu biar tidak terlalu jauh. Gitu. Nah setelah itu mulai dengan mesin. Dan untuk karena saya beri nama brand saya ya untuk produksinya itu Sabtosan. Lalu brandnya itu saya punya kopi Tidang. Saya ambil dari kenapa saya beri nama kopi Tidang karena terus terang Tidang satu yang dikenal dengan curug sudah pernah dikenal dengan curug. Bagaimana saya berpikir bahwa Tidang itu tidak hanya curugnya saja. Akhirnya saya berpikir kopi saya tak beri kopi Tidang. Dan juga satu lagi di Temanggung ini terus terang tidak dikenal namanya kebun kopi. Orang tidak mengenal kebun kopi di Temanggung. Yang ada hanya daerah utara, dari Candiroto sampai ke Pringsurat, Kandangan, Kaloran. Sedangkan Temanggung sendiri daerah dari Temanggungnya, Tembara sampai sana kurang dikenal. Belum banyak yang tahu dari lah. Dinas perkebunan pun tidak mengetahui kalau di daerah ada kebun kopi. Nah, muncul dari itu, maka dari itu saya ingin mengenalkan kopi Tidang ke masyarakat bahwa ini loh Temanggung sendiri juga ada kopi Tidang. Di Temanggung ada. Dan juga ada kopi Temanggung. Nah itu. Oke. Jadi memang istilahnya apalagi untuk Pak Sunar, Pak Sabto, Pak Sunar tuh Pak Tuhar, tanggani sendiri. Pak Tuhar. Wah, gimana CLBK Pak Sunar. Lagi kayak es tulisan akibat belum minum kopi. Mulai saya bawa kopi loh, Pak. Ada yang langsung minum. Pak Tuhar, Pak Sabto memang istilahnya terjun langsung dan memang punya semacam itu loh, Pak. Niatnya iki wis orang menganggar melu-melu gitu ya. Jadi memang kalau Pak Tuhar memang udah dari punya perkebunan dan sebagainya. Sementara Pak Sabto ada pengamatan dulu sebelumnya. Aku pengen kok gini gitu. Jadi ada beli kebun ya. Nanti direwangi tuh kebun bareng ya.
Lagi pula kan untuk menaikkan nilai nilai tambah ya. Iya, ekonomi nggih leres. Nggih. Kalau untuk menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas di awal-awal perjalanan Pak Tuhar dulu ada semacam pelatihan kah atau edukasi atau dari pendampingan gitu atau hanya belajar sendiri? Hanya pendampingan dari perkebunan itu yang hulu. Itu ada juga program LPHT. SLPHT. Itu Sekolah Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu. Nah, mulai dari berawal itu itu kan kami juga tahu tentang bagaimana cara budidaya kopi yang bagus, terus kemudian bagaimana cara merawat kopi yang bagus sehingga hasilnya bisa maksimal. Bagus ya, Pak, itu banyak pendampingan, baik itu dari di sisi hulu atau yang hilir dari perindak itu juga nyampe ke pasar pendampingannya kayak sampai ke marketing pemasaran pemasaran komplit. Jadi memang diperlukan ya namanya pendampingan tuh kalau di Loske Dewi juga karena mungkin tahun 2000 itu kopi menjadi hal baru buat Pak Tuhar ya. Sebelumnya hanya dulu di tembakau dan tanaman lain ya. Dulu pernah sebenarnya juga ekspor. Itu tahun 2012. Kemana, itu Pak? Waktu itu kan ada 24 mahasiswa Korea itu yang tadi ke sana. Cuma hanya sebatas mau melihat bentuk atau pohon kopi. Nah, mana kan wit kopi? Nggak ada. Nah, itu pas waktu itu wah luar biasa produksinya. Nah, sehingga kita bisa ngobrol. Itu waktu itu tahun 2012 itu sana berawal dari 2 kintal. Ekspor tidak harus banyak. Terus kemudian tahun berikutnya itu sudah 4 ton itu. Itu dalam green bean atau apa, Pak? Green bean ya. Pertama 2 ton, terus kemudian tahun berikutnya 4 ton, tahun 14 itu nyampe 8 ton dalam bentuk green bean ya. Ya. Dan saya ingat sekali itu tahun 2015 karena cuaca ekstrim. Jadi pembungaan banyak yang gugur sehingga itu gagal panen. Banyak sekali baik itu robusta maupun Arabica. Itu sana malah minta 2 kontainer, Bu. Tapi kontainer itu tidak kurang dari 40 ton loh. Tapi waktu pas produksinya turun ya. Ya itu menurun, makanya itu saya tolak. Tapi penolakan kami bukan menolak pasar itu. Tapi karena beralasan kuota barang yang yang memang tidak ada. Iya, karena kalau bicara tentang ekspor, itu kan memang harus ada MOU di depan. Jadi kami nggak berani ketika memang Temanggung itu kondisinya kurang. Karena cuaca itu kita tunda saja. Nah sekarang kopi itu per hari ini sekarang pengembangannya itu dikembangkan di lahan perhutani, Bu. Itu baik Sumbing maupun Sindoro. Maupun yang perahu juga ya. Iya, itu nanti yang mengolah itu dari LMDH, Bu. Untuk pengembangan kerjasamanya kerjasamanya sama perhutani. Itu bekerja sama seperti itu. Iya, karena memang sebagian besar lahan kopi khususnya kan perhutani juga ada lahan di situ, gitu. Ya, itu boleh ditanami kopi. Istilahnya gampangannya di atol, ya istilahnya kan sewa. Itu bagi hasil pengolahan. Bagi hasil itu dari perkebunan, dari mana? Perhutani sama petani. Untuk Pak Sabto sendiri dulu juga ada pendampingan atau pelatih ikut juga pelatihan? Atau mungkin nempel kayak teman Pak Tuhar dan CS yang lain itu? Barengan. Sebelumnya saya mempunyai kopi ini saya belajar secara sendiri. Otodidak. Setelah saya mempunyai brand kopi Tidang ini ada pendampingan dan pelatihan dari dinas-dinas. Oh iya. Itu tahun berapa, Pak? Jenengan mengikuti pelatihan? Pelatihan itu saya mulai mengikuti tahun 2018. Berarti termasuk baru ya? Iya. Kalau yang awal waktu belajar nyangre itu jadi dari mana? Belajar nyangre itu saya sudah tahun 2016. Itu belajar minta kawruh sama temen atau misalnya Pak Tuhar atau gimana itu? Waktu itu belajar atau hanya pengamatan di lapangan gitu? Itu kalau belajar sangrenya itu saya belajar dari tetangga. Kalau
waktu itu kan saya sudah mulai tetangga yang Tidang atau yang Gesing? Tetangga Tidang dan juga tetangga yang Gesing. Bagaimana caranya gorengnya begitu? Begitu. Tapi lalu saya bereksperimen sendiri supaya bagaimana menggorengnya tidak gosong. Pemilihan media mungkin apinya, terus media wajannya. Aja ditinggal lunga nemoni tamu. Kok Pak Tuhar ono tamu ra kepenak ya. Gosong tinggal 2 menit aja wis sudah gosong. Gosong. Enggak roto ya. Diulik terus. Momen harus ora leren banyak gerak. Iya, tapi setelah pelatihan ada pendampingan kesininya jadi lebih ini ya Pak, menguasai gitu ya Pak ya. Oke. Memang perlu yang namanya pendampingan ya Tarwan ya, atau pelatihan. Karena untuk hal baru maupun yang udah jalan kan memang harus bertajam juga gimana lebih baik ngaten nggih. Kita break lagi nggih, monggo kita tetap elingaken kagem panjenengan sami tansah sesarengan UMKM Berdaya menika wonten Yutarwen kalian Pak Tuhar. Wis keri kok seneng disebut dhisik lho, tamune dhisik Yutarwen. Nggih, Pak Tuhar, ameh muni Yu Tuhar. Pak Tuhar kan Pak Sabto. Kipate lan Yutarwen. Kok Yutarwen? Yu Cemplu. Pak RT niki ya kurang kopi niki, bari ngopi niki Pak. Kopine sasetan iki beda rasane nggih. Monggo. UMKM Berdaya. UMKM Berdaya. Nggih niki tasih sesarengan wonten adicara UMKM Berdaya tas ngopi. Pun ngopi ta Pak? Derek. Mbok yo muni wis ngono. Ora ngapusi dosa kok, pancen durung kok. Mengko rampungan ben tantek-entek iki kok. Lah niki wonten ngajeng wonten niki ya contoh-contoh. Kon ngeremus apa piye? Ya maksudnya dilok dulu. Niki contohnya saking Pak Tuhar. Nggih, ini kan memang dua Pak Tuhar dan Pak Sabto memang dari dua jenis kopi yang berbeda. Tidak lain Pak Tuhar ting Arabica, Pak Sabto wonten khusus kathah ting robustane gitu. Nah, ini memang sebelumnya sudah kita obrolkan juga nih, memang selama ini mungkin orang-orang di luar sana taunya Temanggung itu sentra tembakau. Padahal kopi juga ternyata belum tahu dia ya. Kopinya sangat rasanya khas karena memang Pak Tuhar tadi sampaikan ada aroma-aroma tembakau yang ikut terserap di kopi, maka itu yang bikin beda apalagi kalau budidayanya. Jadi kan rasanya lebih kuat di aroma kalau dibanding dengan daerah yang lain. Nah niki kalau Pak Tuhar niki kan kalau walaupun disanjang gini misalnya merubah mindset utawi pola pikir petani yang tadinya mainnya itu tembakau tok terus sekarang giliran ke kopi memang agak ada perjuangan Nah ini kalau kita ngomongin yang ini kan jenengan wis termasuk dua sampel, 2 contoh yang mau bergerak dari alas sampai ke gelas Ternyata kan umumnya kan masih hanya ke gelondong atau bin tok wis los. Nah ini jenengan sebagai pelaku kopi Pak Sabto Pak Tuhar nih untuk mengajak konco-konco petani kopi biar juga tergelitik untuk ikutan memajukan kopi Temanggung. Monggo jenengan mungkin ada masukan atau cerita. Ini kelerasan bahwa saya kan di desa selaku jadi berawal dari ketua kelompok juga ketua, berikut Kapotan juga ketua. Nah Kapotan itu kan ada sekarang sudah 10 kelompok tani. Ya itu kalau mau panen kopi itu mesti saya harus mengumpulkan cara mengajaknya seperti itu. Bahkan sebenarnya sudah semua nanam. Tapi merubah mindset dari petik hijau ke petik merah itu juga susah. Lama banget nyampe 8 tahun itu saya mendampingi. Sebenarnya sehingga mau ini mengangger panen tok. Terus setiap mau panen raya saya kumpulkan. Bahkan terakhir itu saya mengumpulkan nyampe saya menghitung jumlah kopi hijau yang dipetik. Itu nyampe 1.300 kenol buah kopi. Itu di hadapan kelompok tani di warga itu. Dibandingkan yang merah banyak mana waktu itu? Yang merah saya juga petik, saya hitung itu nyampe 710 sampai 720. Artinya saya menjelaskan itu langsung karena petani itu kalau diboleh
dibilang SDM kurang tapi memang kenyataan seperti itu. Harus ada bukti. Harus ada bukti. Salah satu suruh saya maju menghitung. Nah itu kalau di petik hijau jumlahnya banyak, harganya murah, rasanya, kualitasnya juga tidak bagus. Terus kemudian kalau yang kopi petik merah jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya juga kualitasnya bagus, harganya juga mahal. Waktu itu cuma petik hijau 2.000 Bu. 2.000 itu saya sudah berani untuk petik merah itu beli 6.000 kan selisih banyak. Lah, 3 kali lipat ya. Iya, berawal dari itu makanya per hari ini alhamdulillah sekarang sudah semua semakin banyak yang sadar untuk mulai harus dilihat. Bukan hanya itu, jadi kelompok itu Gabotan membuat aturan barang siapa yang petik hijau walaupun itu dipetik di kebun sendiri itu tanggap maling. Tanggap maling Bu. Jempluk. Iya, itu dibikin kesepakatan seperti itu ya. Seperti itu. Makanya untuk merubah itu sampai buat aturan seperti itu. Itu istilahnya menjaga kualitas dan juga meningkatkan nilai jual ya. Memang harus seperti itu. Iya. Itu perjuangan jenengan berat 8 tahunan ya berarti. 8 tahun itu merubah dari mindset saja sampai merah yang gitu. nanam tadi ya. Yang nanam tadi 3 tahun wis panen tapi kesadaran untuk meningkatkan kualitas yang lama ya. Ya, SDM gitu. Iya. Memang perlu pembelajaran dan juga praktek langsung. Iya. Bukti dan ternyata hasilnya bisa dilihat sendiri katanya. Kalau Pak Sabto ini mungkin proses jenengan dari awal kepingin ya sampai ke beli lahan terus belajar nyangre itu ada waktu berapa tahun Pak? Jenengan pengamatan itu tadi mulai tahun berapa tuh? Keinginan untuk dari tahun 2015 mulai 2000. Itu bisa terrealisasi untuk mulai ngopi itu tahun berapa berarti? 2017. Berarti 2 tahunan ya? Iya, 2 tahunan. Terus sampai ke proses belajar yang setahun tadi berarti? Nah, itu 2018 ya? 2018 itu. Lalu saya juga pengen juga di daerah sana itu kopi itu bisa menjadi penghasilan yang diandalkan di samping mereka punya sawah atau apa. Nah, mulai saya tata, saya rawat dengan bagus kopi itu. Setelah itu membuahkan hasil tahun pertama, tahun kedua, kok bagus. Lalu dilihat tetangga-tetangga, lihat saya menjemurnya pakai kepang, pakai para-para, bagus. Kok dipilih begini-gini. Nah, melihat saya punya hasil kopi kok bagus, lalu tetangga-tetangga itu mencontoh. Akhirnya ikut ditebang lalu disambung, ditebang disambung. Nah, sekarang sudah rata-rata diurus kopi, begitu ya. Tidak los-losan ujaran gitu ya. Nah, yang belum bisa itu seperti Pak Tuhar merubah mindset mereka bahwa kopi petik merah itu lebih berat atau lebih bagus, lagi pula di kualitasnya, di rasanya lebih enak. Itu yang masih sulit. Sampai sekarang ya Pak. Perlu perjuangan. Iya, perjuangan. Jadi kebanyakan tidak sabar pengen panen aja ya. Karena di sana memang petik des kalau enggak dipakai sendiri atau petik seleb jual. Di situ. Tadinya istilahnya apalagi kalau mau main terus dikemas kayak gini ya Pak ya. Nah, iya. Belum nyampe lagi ya. Belum sampai ke sana kepikiran. Jadi untuk memetiknya aja sudah masih root saja. Masih root saja. Setos ya Pak. Perlu pembelajaran, perlu pendampingan juga ya sama teman-teman ya. Membutuhkan waktu perlu contoh nanti Pak Sabto sudah mencontohkan. Sekarang kan kalau Pak Sabto sudah ada brandnya itu nggih Pak nggih, Sabtosan. Kopi Titang. Nah, itu sekarang untuk pengerjaannya juga sendiri Bapak atau ada teman-teman tetangga wah tak nimbrung Pak San wae misalnya. Masih sendiri. Berarti dari proses petik sampai penjemuran, proses sangre pengemasan sampai ke marketing, penjualan. Ya? Jadi dari sales sampai direktur. Diborong. Nah, ini jenengan Pak Sabto ini mulai pengemasan tahun berapa berarti untuk
dijual dengan kemasan seperti ini? 2000 pengemasan 2018 itu. 2018 udah mulai ya. Ya. Itu waktu itu kalau boleh diceritakan proses penjualan seperti apa? Hanya langsung online atau mungkin dari mulut ke mulut atau promosinya seperti apa? Dari kita dulu ada stand-stand, kita ikut ada festival gitu. Lalu bergerak seperti di Kecamatan Temanggung ya. Itu tiap malam minggu itu ada ngelinting dan ngopi. Acara ngopi ya. Nah, itu kita di situ perkenalkan mempromosikan. Kalau di display di situ ya. Lalu yang paling besar itu waktu mungkin sama Pak Tuhar juga di Jogja itu ya Pak, memperkenalkan kayak di festival kopi. Malioboro 0 km itu kita 22 stand dari Temanggung semua. 2 hari. Total Temanggung atau ada yang lain? Daerah lain? Dari Murni Temanggung. Murni dari Temanggung. Itu dari dinas perizinan yang mempelopori ya Pak ya. 22 stand ya. Ya, stand itu. Khusus kopi. Khusus kopi. Hari Jadi banyak cara untuk memasarkan nggih. Ya, memperkenalkan kopi Temanggung. Jadi enggak cuman ya Pak Tuhar, enggak cuman mandek adol gelondongan tok juga. Bahkan itu setiap dulu kan pernah sebelum pandemi ini itu setiap tahun untuk yang Temanggung itu kan ada festival kopi sebelum pandemi ya dan sebagainya. Terus kemudian yang di ranah MPIG itu untuk 1 Oktober itu Hari Kopi Dunia. Itu juga sering mengadakan event dan ngopi sama ngelinting bareng. Pernah itu dulu saya adakan di Jembatan Sigandul itu, termasuk di desa juga seperti itu. Kan berawal dari pandemi memang sangat berdampak sekali. Makanya ini per hari ini karena ini mudah-mudahan Pak ya itu kembali normal. Sehingga kemarin juga untuk promosi kopi Temanggung itu karena harapan ke depan masyarakat seluruhnya itu kan COVID itu segera berlalu kayak gitu toh Bu. Nah itu kemarin sudah kumpul dan monggo semua masyarakat Temanggung bahwa tanggal 31 bulan Oktober ini ya. Nanti harinya Minggu Bu. Pas hari Minggu ya. Itu diadakan ya promosi kopi. Kopi gratis 3.000 cup di Wapit. Di Wapitnya. Di Wapit ya. 3.000 cup kopi gratis. 3.000 cup kopi gratis. Monggo semuanya saja nanti berkunjung. Kegiatannya selain ngopi apa Pak di sana besok itu? Di sana juga ada talk show itu. Talk show. Berarti intinya MPIG dari Robusta, Arabica dan mudah-mudahan nanti Pak Bupati juga mau hadir. Insya Allah itu. Ya. 31 Oktober nih gue. 31 Oktober di hari Wapit Minggu itu. di Wapit. Ya. Sing seneng ngopi monggo. Monggo. Monggo gratis kopi news itu. Nah ini terakhir monggo nih kesempatan panjenengan untuk mempromosikan brand Tuhar Kopi utawi Saptosan Kopi Titang Kopi monggo. Mungkin dari Pak Tuhar dulu. Untuk pemesanan mungkin ada akun-akun yang perlu dikunjungi oleh pendengar RTFM monggo. Monggo Pak. Monggo ini untuk yang biasa mengambil green bean kopi posong. Itu karena ini pandemi sudah berlalu, makanya monggo lah itu nanti tinggal pesan saja. Bisa pesan ke rumah kopi Tuhat Bapak Tuhat itu di Posong. Di Posong alamat kompletnya mungkin bisa disampaikan. Alamatnya di Desa Telahap RT 04 RW 01 Kecamatan Kledung Temanggung. Dan mudah-mudahan kafe-kafe yang ada di Jakarta, di Tangerang, Pati, terus kemudian di Tegal, semoga semangat lagi, kita bangkit lagi, ayo. Betul. Udah selesai pandemi wis. Kopi Temanggung jos. Arabica, Robustanya itu juga pernah meraih juara nasional berturut-turut. Ya, semoga kalau yang mau pesan-pesan sudah mungkin nomor WA atau telepon Pak. HP bisa dicatat semuanya saja kalau mau butuh kopi Arabica 081 226 999 214. Oke, sekali lagi Pak. Tuhat Kopi. Tuhat Kopi di 081 226 999 214.
Bisa ya? tagline kami kopi posong secangkir kopi selamatkan bumi. Secangkir kopi selamatkan bumi. Ya. Tagline itu ya. Ya, secangkir kopi selamatkan bumi. Ya, kopi diversifikasi tanaman. Siap. Ya. Terima kasih. Kalau Pak Sabto, monggo Pak Sabto. Kemana nih kita mau misalnya kita pemesanan atau kalau pengen menikmati kopi Titang menikmati atau pesanan bisa pula datang ke Dusun Titang ya. Alamatnya RT 4 RW 2 ya. Titang Nampirjo, Temanggung. Ya. Dengan Facebook juga ada kalau mengikuti Facebook yaitu Kopi Titang Temanggung. Kopi Titang THITAN. THITAN. Ya. Lalu kalau Instagram Titang Kopi Temanggung. Titang Kopi ya. Temanggung. Kopi ya, KOPI ya. Ya. Kopi Titang Kopi _Temanggung. Oke. Untuk yang Pak Tuhar ada akun IG atau Facebook? Ada. Monggo bisa disampaikan juga. Oke. Untuk yang IG-nya Kopi Posong. Kopi Posong ya. Kopi Posong. Untuk Facebook. Facebooknya Tuhar Kopi Posong. Tuhar. Ya. Tuhar napa Tuhar? Tuhar gitu ya. Tuhar Kopi Posong itu FB-nya. Plesetan dari Tuhar. Yang filosofinya boleh wah top. Jadi kalau Pak Sabtu tadi belum ngasih nomor nih Pak. Nomor WA atau WA-nya 0822 433 68 525 525 0822 433 68 525. Di Google Maps juga ada. Udah ada bikin titik ya? Ya, ada titik Kopi Titang ataupun Sabtosan Kopi. Nanti bisa di search di Google Map ya. Mantap. Langsung. Sekedar info saja nih Pak, jenengan belum pirsa nih di Jogja pun di dekat Tugu juga ada khusus kafe khusus kopi Temanggung kan Pak. Jadi memang yang disajikan khusus kopi Temanggung, nggak jual kopi yang lain ya. Jadi kita perlu berbangga di Jogja ternyata ada kafe khusus kopi khas Temanggung gitu ya. Di Tugu, depan Tugu Pak, pojokan itu ya. Semoga kopi Temanggung semakin jaya nih kan nggih wis bangkit meneh. Amin. Ya harus bangkit lagi semuanya semakin karena menjanjikan lah pokoknya. Semakin menjanjikan dan tentunya nambah meningkatkan ekonomi nggih. Motonya apa Pak? Yaitu kopi klasik tetap asik. Jos. Oke. Pak Tuhar tadi secangkir kopi selamatkan. Kalau Pak Sabtu tadi yang klasik kopi klasik tetap asik. Jadi kalau sekarang kan banyak yang pakai mesin, pakai apa, tapi yang klasik itu tubruk misalnya seperti tubruk itu tetap asik. Betul. Ada nilai-nilai keindahan tersendiri ya. Unik rasanya. Oke. Nggih Pak RT matur nuwun sanget. Matur nuwun ugi. Nggih. Pak Tuhar, Pak Sabto matur nuwun menika Yutarun terima kasih sampun sesarengan bapak-bapak menika. Sukses selalu. Amin. Kagem Pak Sabto, Pak Tuhar, Yutarwen. Sehat selalu ugi nggih. Amin. Jangan lupa 31 hari. 31 di Wapit nggih. 3.000 cangkir kopi gratis. Ya, siap. Buat teman-teman semuanya ampun kesupen 31 Oktober nih wonten Wapit nggih. Bisa menikmati kopi gratis dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan kopi ya. Terima kasih niki kedah pamitan saya kalau tak nyapa-nyapa nih saya niku terus beri omah. Halo, bodohnya jarang. Ngopi. Ngopi tak kan. Matur nuwun sangat ngaturken sugeng siang sebagai mawon sugeng pepisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM berdaya. UMKM berdaya. UMKM berdaya.